Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pernah enggak kita itu memperhatikan seekor ulat kemudian berubah menjadi kepompong? Di situ dia berproses. Setelah sekian lama dia berproses, kemudian keluar dan menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Saking indahnya kupu-kupu itu, biasanya banyak pemuda yang mengibaratkan sesuatu yang indah itu dengan kupu-kupu, sehingga kupu-kupu itu juga dikaitkan dengan yang indah-indah pula, seperti kupu-kupu hinggap di atas bunga. Begitu pula manusia ini, ketika dia mulai berhijrah, ketika dia mulai berubah, maka dia akan kelihatan semakin teduh, semakin menyenangkan dilihat. Ketika kita berada di bulan Ramadan, sama persis dengan kejadian ulat yang kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah. Seorang mukmin yang hidup dan melewati bulan Ramadan, disitulah dia sebenarnya berproses, sehingga ketika selesai berproses keluar dari bulan Ramadan, dia akan menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih indah daripada sebelumnya, hamba yang lebih taat daripada sebelumnya. Kita tahu ulat ini sangat menjijikkan, tetapi ketika berubah menjadi kupu-kupu sangat indah dan menawan. Begitu pula dengan orang yang awalnya jahat, maka ketika melewati bulan Ramadan, berproses di bulan Ramadan, harusnya dia akan menjadi orang yang lebih baik dan akan menjadi orang yang lebih berguna. Maka ketika orang itu melewati bulan Ramadan, setidaknya ada 3 proses, ada 3 gambaran. Yang pertama adalah ada orang yang baik, standar kebaikannya. Setelah melewati bulan Ramadan, kebaikannya tidak bertambah, tetap menjadi orang baik, namun kebaikannya tidak bertambah. Tapi juga ada orang yang awalnya baik, taat, ketika melewati bulan Ramadan, berproses di bulan Ramadan dengan proses yang salah, keluar dari bulan Ramadan, malah kebaikannya itu menurun dan menjadi orang yang tidak baik. Dan begitu pula orang yang ketiga ini, yang awalnya kurang baik, kemudian berproses dengan baik di bulan Ramadan, akhirnya ketika keluar dari bulan Ramadan, dia akan menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih berguna dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 proses manusia ketika melewati bulan Ramadan. Begitu pula proses ulat yang menjadi kepompong. Ketika proses ulat yang kemudian menjadi kepompong ini tidak benar prosesnya, salah menjalani prosesnya, maka ulat akan keluar ulat. Tetapi tidak ada ceritanya ulat ketika menjadi kepompong kemudian menjadi ulat lagi. Pasti ada perubahan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa harus ada perubahan meskipun sedikit dari kita ketika sudah melewati bulan Ramadan. Apalagi kita mendapati diri kita perubahan yang sangat besar pada diri kita. Maka tidak salah ketika seorang ulama ditanya bagaimana cara kita mengetahui amal-amal kita, taubat kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama itu memberikan jawaban. Yang pertama, orang yang diterima amalnya itu dapat diketahui orang ini adalah alla ya'udah ila su', tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jelek yang dia taubati di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, dia ketika keluar dari bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, dia akan dekat kepada Allah. Dia akan berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan jeleknya yang dia taubati di bulan Ramadan. Yang kedua, tanda diterimanya amal di bulan Ramadan, tanda suksesnya orang ini berproses di bulan Ramadan adalah orang ini semakin ayyajida nafsahu aqraba ilallah. Dia merasakan dirinya itu dekat kepada Allah. Dia merasakan ketenangan ketika mendekat kepada Allah. Dia itu merasa tenang hatinya ketika beribadah kepada Allah. Dan dia menemukan hatinya hati yang baru, tidak seperti hati yang sebelumnya, yang biasanya sedikit gelisah,
atau misalkan sedikit-sedikit memikirkan seseorang, sedikit-sedikit misu, sedikit-sedikit marah, kemudian ketika keluar dari bulan Ramadan dia menemukan nuansa baru yang ketika dia menyikapi marah kemudian disikapi dengan lemah lembut, ketika dia didatangi dengan bisikan-bisikan yang tidak baik kemudian dia bisa merubahnya. Itulah yang dinamakan menemukan hati yang baru. Maka dikatakan laisal idu man labisal libasal jadid, tidaklah hari raya itu adalah orang yang memakai pakaian yang baru. Innamal idu man qalbuhu jadid, orang yang berhari raya itu adalah orang yang hatinya baru, artinya baru dari keburukan menuju kebaikan. Yang ketiga, tandanya orang itu amalnya diterima oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah dia berusaha yulazimul amal as-solih fi syahri Ramadan. Dia berusaha untuk meneruskan amal perbuatan baik yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan. Jadi ketika dia khatam 2 kali 1 bulan di bulan Ramadan, dia akan berusaha menambah. Ketika di bulan Syawal, dia semakin keras perjuangannya untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang dia biasa lakukan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini, ketika keluar dari bulan Ramadan, orang ini terus menambah dan membiasakan perbuatan yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan itu adalah orang yang biasanya ketika keluar dari bulan Ramadan hatinya lalai dan kemudian dia menyia-nyiakan, saya sudah seperti anak kecil, saya sudah tidak berdosa, maka nggak apa-apa lah di bulan Syawal ini saya berbuat dosa. Tetapi orang yang diterima puasanya, yang diterima amal ibadahnya, dia merasa hati-hati sekali dan ingin mengisi bulan Syawal ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kesadaran ini adalah petunjuk atau taufik dari Allah bagi orang yang diterima amal perbuatannya di bulan Ramadan. Maka jawaban ulama ini betul. Sebagaimana tujuan dari kita berpuasa adalah berproses untuk menuju takwa, bukan berproses untuk menuju ketidakbaikan atau berproses kepada yang tidak baik. Kemudian ini sangat berkaitan dengan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Siapa yang di bulan Syawal ini tambah semangat ibadahnya, tambah taat kepada Allah, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maubun. Siapa yang hari ini sama, tidak ada perubahan daripada hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Siapa yang di bulan Syawal ini sama saja dengan bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kotori kesucian bulan Ramadan pada bulan Syawal ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka cerminan bulan Ramadan kita baik adalah kita baik di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Tetapi ketika tidak ada perubahan pada diri kita, ketahuilah bulan Ramadan kita masih belum maksimal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun yang depan dan lebih baik daripada tahun ini. Tentunya mudah-mudahan akhir bulan Ramadan kita selalu kita bermunajat kepada Allah untuk dijadikan bulan Ramadan yang paling baik dibandingkan bulan-bulan Ramadan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.